Sahabatkus, renungan harian anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita pagi hari ini berjumpa lagi dalam Habatus, hidupku bagi Kristus. Seperti biasanya kita akan belajar firman Tuhan kembali ya pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini. Kau berikan kami kesehatan sehingga kami dapat bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu, pimpin kami supaya kami dapat memahami kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Ayub 28 ayat 1 sampai ke 28. Nah nanti adik-adik bisa membacanya ya, semua ayatnya. Nah di dalam Ayub 28 ayat 1 sampai 28 ini adalah sebuah syair Ayub yang sangat indah dan sangat mengagumkan. Syair ini membukakan di antara percakapan bahkan debat yang tidak biasa yang akhir ini dibahas ya, yang belakangan ini dibahas di Habatus sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mencermatin mulai dari pasal 1 sampai ke pasal ke-27 di kitab Ayub dan di 29 sampai ke 37 selalu diisi dengan percakapan atau debat terkait masalah penderitaan. Nah, tema-tema di sekitar penderitaan dan faktor penyebab terjadinya penderitaan yang mengemuka di dalam percakapan Ayub dan sahabat-sahabatnya seolah-olah berhenti sejenak di Ayub ke-28 ayat 1 sampai ke-28 ini. Dalam kebuntuan pikiran misteri derita hidup manusia, Ayub yang tadinya kaya raya yang berasal dari tanah Uz menyampaikan syair hikmat di sekitar kehebatan akal budi dan keuletan manusia serta hikmat Allah yang tidak tertandingi dan terselami oleh nalar manusia yang sangat terbatas. Jika adik-adik mencermati terhadap syair kitab Ayub pada pasal ke-28 ini, kita memperhatikan ada dua hal penting yang bisa kita pelajari di sini. Nah, hal yang pertama adalah rasa pujian dan rasa kagum kepada kecerdasan dan keuletan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Itu ada di ayat ke-1 sampai ke-14. Manusia cerdas dan ulet dalam mengelola sumber daya alam. Ayub sangat kagum kepada kehebatan dan keuletan manusia, terutama para penambang batu ya, dengan cara memurnikan perak dan emas, penggali biji-biji besi, peleburan tembaga, penambangan lazurit dan lainnya. Ia kagum pula atas penyelidikan yang sedalam-dalamnya dari manusia untuk menemukan sumber daya alam di lokasi-lokasi yang sangat sulit dan tidak terjangkau yang bernilai ekonomis tinggi ya, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, manusia begitu cerdas dan ulet sehingga manusia mengelola sumber daya alam. Bagi mata Ayub telah menempatkan kedudukan manusia lebih tinggi, jauh melebihi kehebatan burung-burung dan binatang yang terkuat sekalipun. Ketajaman dan kejelian mata burung, elang, dan keberanian singa masih kalah dengan kecerdasan dan keuletan manusia. Sebab manusia dapat masuk pada lubang-lubang yang paling dalam dan gelap untuk menemukan batu-batu berharga. Nah, yang kedua, Ayub mengakui bahwa Allah adalah sumber hikmat yang sejati. Adik-adik bisa disimak di ayat yang ke-20 sampai ke-28. Di sini Ayub dengan tegas menyatakan hikmat itu ada pada Allah.
Allah itu sumber hikmat. Bagi Ayub, manusia dan kecerdasan, akal budi, dan keuletan sanggup menemukan lokasi sumber daya alam, yaitu begitu berharga, tetapi tidak sanggup menemukan lokasi dari hikmat. Bahkan alam ciptaan Tuhan, ya seperti samudra dan lautnya ini, jujur berkata pada diri sendiri, hikmat tidak ada pada mereka. Ayub mengajukan pertanyaan yang bersifat teoris tentang asal dan tempat hikmat serta akal budi. Di ayat 20 ya, ternyata asal tempat hikmat serta akal budi ini itu ialah Tuhan. Tidak ada seorang pun mengenal jalan melalui hikmat. Hanya Allah yang mengenal tempat kediaman hikmat. Ya, tidak berarti ini tidak berarti hikmat merupakan kuasa tersendiri di luar Allah, sehingga Allah akan pergi menemui hikmat. Allah menemukan hikmat yang tertinggi di dalam dirinya. Karena itu, hikmat itu menjadi milik Allah saja. Di mata Ayub, hikmat itu begitu penting kedudukannya dan sangat berharga. Manusia tidak mungkin dapat memperoleh atau membeli atau membandingkan dengan emas murni atau emas yang tua, permata, mutiara, perak, dan hasil sumber daya alam lainnya yang sangat berharga yang diperoleh dari kecerdasan dan keuletan kerja manusia. Kendati hanya Allah yang mengetahui jalan menuju hikmat, atau hanya Allah yang ada hikmat, bagi Ayub, manusia dapat memperoleh hikmat Allah. Ayub memberitahu kunci atau rahasia memperoleh hikmat dan akal budi, yakni hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, ini di ayat ke-28. Ya, hikmat dan akal budi tidak dapat diperoleh di luar Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Hikmat Allah itu terbuka bagi kita dan membuat agar hikmat itu terjangkau, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itulah yang membuat kita penuh hikmat. Nah, melalui syair Ayub ini ada pesan kuat bagi orang percaya seperti kita ini masa kini, bahwa Allah itu sumber hikmat. Siapa yang kekurangan hikmat, hendaknya ia berdoa minta kepada Allah yang sanggup memberikan kepadanya hikmat untuk menjalani hidup dan berkarya. Cara sederhananya, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seluruh usaha manusia mengelola sumber alam tanpa hikmat Tuhan akan bermuara pada kehancuran dan kebinasaan alam dan semua yang hidup di dalamnya. Kecerdasan dan keuletan dalam bekerja mengelola sumber daya alam, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu perlu. Namun lebih dari itu, kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani hidup dan bekerja, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat mengelola sumber daya alam ini secara baik dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, sekian ya firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, aktivitas kami semua, baik yang bersekolah maupun yang belum. Kiranya Tuhan terus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati.